Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Willy Octavia dengan NIM 2003-3104. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah topik dengan judul Arus Listrik Searah DC untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran fisika. Baiklah, pada topik kali ini ada 4 subtopik yang akan dibahas. Nah, yang pertama yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan penghantar. Yang kedua ada rangkaian hambatan listrik. Yang ketiga ada hukum Kirchhoff. Dan yang terakhir ada daya dan energi listrik. Sebelum memasuki materi yang pertama, kita ketahui dahulu apa itu arus listrik. Jadi, arus listrik adalah aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Nah, arus ini mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah dan dari kutub positif ke kutub negatif seperti gambar di samping. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa itu arus listrik? Selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan penghantar. Apa saja sih faktor-faktornya? Nah, yang pertama itu ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir melalui penampang konduktor tiap detik. Nah, bila dinyatakan dalam persamaan, yaitu I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dalam ampere, Q adalah muatan dalam coulomb, dan T adalah waktu dalam sekon. Nah, faktor yang kedua yaitu beda potensial listrik. Beda potensial listrik adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan dari ujung-ujung penghantar. Bila dinyatakan dalam persamaan, V sama dengan W per Q, di mana V sama dengan beda potensial listrik atau tegangan dalam satuan volt, Q adalah muatan dalam satuan coulomb, dan W adalah energi listrik dalam satuan joule. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm adalah kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik sebanding dengan beda potensial listrik tapi berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, bila dinyatakan dalam persamaan, I sama dengan V per R. I adalah kuat arus listrik dalam ampere, V adalah tegangan atau beda potensial dalam volt, dan R adalah hambatan dalam ohm. Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi hambatan penghantar yaitu hambatan listrik. Jadi, hambatan ini berguna untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Ternyata, hambatan sepotong kawat penghantar itu bisa dihitung dengan rumus R sama dengan Rho kali L per A, di mana R adalah hambatan dalam ohm, L adalah panjang kawat dalam meter, Rho sama dengan hambatan jenis dalam satuan ohm meter, dan A adalah luas penampang kawat dalam satuan meter kuadrat. Jadi, itulah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan penghantar. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu rangkaian hambatan listrik. Yang pertama kita akan bahas tentang rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara sejajar seperti gambar di samping. Pada rangkaian seri ini, arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan itu sama, sehingga nilai I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan nilai tegangannya atau beda potensialnya berbeda, di mana V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Sehingga didapatlah hambatan pengganti untuk rangkaian seri yaitu RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Selanjutnya, rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel ini, beda potensial lah yang memiliki nilai yang sama, sehingga nilai V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan nilai arusnya itu berbeda pada tiap hambatannya, yang mana nilai I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Sehingga didapatlah hambatan pengganti untuk
Rangkaian paralel yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi itulah dua rangkaian pada rangkaian hambatan listrik, yaitu seri dan paralel. Nah, untuk materi yang ketiga adalah hukum Kirchhoff. Nah, untuk materi yang pertama yaitu hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi, arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan arus yang keluar pada titik percabangan. Nah, jika dalam persamaan yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, jika dalam gambar berikut diperoleh nilai IA ditambah IB ditambah IC sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. Nah, selanjutnya ada hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff berbunyi, di sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0 jika dalam persamaan yaitu sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu daya dan energi listrik. Yang pertama kita akan membahas tentang energi listrik. Energi listrik adalah besar muatan dikalikan dengan beda potensial yang dialaminya. Energi listrik ini di dalam satuan SI yaitu dalam Joule atau J. Energi listrik dapat dihitung dengan beberapa persamaan sesuai dengan apa saja yang diketahui. Nah, yang pertama ada W sama dengan V kali Q, yang kedua ada W sama dengan V kali I kali T, dan yang ketiga ada W sama dengan I kuadrat R kali T, dan yang terakhir ada W sama dengan P kuadrat per R. Selanjutnya kita akan bahas tentang daya listrik. Daya listrik adalah laju aliran listrik atau besarnya energi yang mengalir setiap satuan waktu. Daya listrik ini juga dapat dihitung dengan beberapa persamaan tergantung dengan apa yang diketahui. Yang pertama ada P sama dengan W per T, yang kedua P sama dengan V kali I, dan yang ketiga itu ada I kuadrat R, dan yang terakhir ada V kuadrat per R. Nah, itulah persamaan untuk mengetahui atau menghitung nilai daya listrik. Dan yang terakhir adalah persamaan untuk menghitung besarnya energi yang digunakan pada suatu rumah. Rumusnya yaitu energi yang digunakan sama dengan daya dikali waktu, atau W sama dengan P dikali T. Sehingga kita dapat menghitung biaya yang dibayarkan, yang mana energi yang digunakan dikali dengan biaya per kWh. Demikianlah beberapa penjelasan tentang arus listrik searah yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.